Oke, jadi perkenalkan nama saya Herbert Mulya Ferdi Situmorang. Saya dari kelas 11-3 teknik dan ingin melakukan pengayaan terhadap ujian ikatan kimia, ulangan ikatan kimia dan bentuk molekul saya. Dan di sini saya memilih 5 soal dan itu merupakan soal pertama, kedua, dan ketiga sampai ke 5. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Di soal pertama itu ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik antar atom untuk membentuk senyawa yang stabil. Pemahaman terhadap jenis-jenis ikatan kimia sangat penting dan dalam menjelaskan sifat fisika dan kimia suatu zat. Oke, jadi kita disuruh perhatikan pernyataan berikut terkait ikatan kimia. Untuk yang pernyataan pertama, ikatan kimia terbentuk karena gaya tarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Sebenarnya pernyataan ini tidak salah. Karena kenapa? Karena ikatan kimia memang terbentuk dari gaya tarik elektrostatik. Hanya saja ini tuh tidak berpengaruh kepada seluruh ikatan kimia, melainkan hanya untuk ikatan antar logam saja. Ya, jadi kan kayak ikatan antar logam itu menciptakan lautan elektron. Nah, jadi ya di situ ada gaya tarik menarik elektrostatik yang membuat elektronnya itu berputar-putar di sekeliling ikatan tersebut. Nah, jadi di sini kita tulis saja benar ya, karena pernyataan ini juga nggak sepenuhnya salah tapi nggak sepenuhnya benar juga. Tuliskan. Oke. Selanjutnya, ikatan kimia hanya terjadi antara atom non-logam. Pernyataan ini salah. Karena kenapa? Karena ikatan kimia itu ada banyak. Salah satunya adalah ikatan antar logam ya. Ikatan logam. Yang tadi saya sudah sebutkan, jadi gaya tarik elektrostatik ini membantu untuk ikatan logam itu terbentuk. Jadi ini salah ya. Meskipun ada tapi nggak semuanya. Meskipun ikatan kimia ini kepada non-logam, tapi tidak hanya terjadi kepada non-logam, jadi terjadi pada logam juga. Oke, selanjutnya ikatan kovalen terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Pernyataan ini benar karena ikatan kovalen sendiri itu didefinisikan sebagai penggunaan pasangan elektron bersama ya. Jadi kayak Cl ketemu Cl itu dia punya PeI, pasangan elektron ikatan. Jadi itu sama-sama menggunakan satu dari elektron mereka sehingga dia bisa menciptakan kondisi yang stabil. Jadi pernyataan ini benar. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah ikatan ion terjadi karena transfer elektron dari satu atom ke atom lain. Pernyataan ini benar. Karena sebagai contoh aja NaCl. NaCl di sini kita tulis ini agak buram. Na ya. NaCl itu sama aja dari Na ditambah Cl. Oke. Nah, Na ini dia punya 11. Ini bisa 11 lah. Pokoknya Na ini tuh di 11 jadi 2 8 1. Terus selanjutnya Cl ini dia punya 17 yang artinya adalah 2 8 dan juga 7. Oke. Jadi elektron valensi mereka ini ya, elektron valensinya kita langsung gambarkan Na buram. Oke. Na dengan Cl. Na punya 1 dan Cl-nya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ya, ini enggak stabil. Kita tahu kalau dia kestabilan itu kan kayak 2 8 kayak gitu ya kan. Nah, pokoknya sesuai sama kayak dari si gas mulia. Nah ini kan kalau pengen menyentuh
gas mulia, Na itu lebih mendekati ke bawahnya. Na ini karena Na ini nomor atomnya adalah 11, yang paling dekat itu adalah neon dengan nomor atom 10, yang artinya dia harus mengurangi 1 elektron dia. Dan kemudian Cl itu lebih dekat ke argon, di mana nomor atom 18, sementara Cl ini tadi 17. Berarti Cl membutuhkan 1 elektron. Jadi Na memberikan 1 elektronnya kepada Cl. Oke, ya, memberikan 1 elektron kepada Cl sehingga Na menjadi plus. Kenapa? Karena Na itu kan sewajarnya memiliki 11 pasang elektron ya. Nah, tapi kan karena udah dikasih, jadi Na ini sudah berion positif. Karena ya elektronnya itu yang bermuatan positif udah hilang 1. Sementara Cl menjadi negatif karena dia mendapatkan 1 tambahan ya elektron asing dari Na. Sehingga ya mereka terbentuk jadi 1, jadi NaCl. Dan mereka jadi oktet atau sudah stabil dua-duanya ya. Seperti itu. Oke. Itu tadi untuk yang nomor 4 ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Ikatan logam melibatkan delokalisasi elektron dalam struktur padat. Oke. Sebenarnya delokalisasi ini tuh kan kayak terjadi kayak elektron yang lokasinya sebentar. Oke, jadi delokalisasi ini yang dimaksud ini sebenarnya elektronnya itu tuh di ikatan ini berpindah-pindah tempat gitu. Nah, karena di sini sebenarnya benar delokalisasi menyebabkan delokalisasi. Cuman di sini disebutkan lagi bahwa dalam struktur padat yang kita ketahui adalah di mana struktur padat itu merupakan suatu struktur yang namanya padat ya, padat yang artinya tuh setiap molekul ya, setiap unsur yang ada di sana itu tuh kayak dipres dan elektron dari mereka itu tidak dapat bergerak sepuasnya ya, semua apa yang mereka mau, atau bahkan terkadang diam. Contohnya aja pada kasus yang S ya. Jadi setiap ya contohnya kayak apa ya, H2O lah. H2O kan air, kalau dibekukan dia itu nanti partikel-partikel itu bakal berhenti bergerak. Nah, sementara kalau dicairkan dia itu bergerak ya kan, terjadi delokalisasi. Nah delokalisasinya ini pada larutan pun, pada cairan pun masih tergolong terbatas, karena namanya cair kan pasti ada volumenya juga gitu. Nah, yang paling yang paling luas itu, yang paling bebas itu ada di gas gitu ya, pada struktur gas yang dimana tuh semua partikel itu bebas kemana aja ya. Jadi bisa ya bergerak ke sana sini. Sementara di struktur padat bahkan cenderung diam, dia berhenti, atau kalau enggak tuh jalannya lambat banget gitu ya. Jadi sebenarnya ikatan logam ini tidak dapat melibatkan delokalisasi elektron pada struktur padat. Karena ya tadi padat itu ya emang benar padat. Oke. Selanjutnya, semua ikatan kimia bersifat lemah dan mudah diputus. Pernyataan ini juga harus di checklist dulu yang ini. Ikatan yang terjadi pada transfer ya, betul. Di sini salah. Dan yang di sini. Semua ikatan kimia bersifat lemah dan mudah diputus. Perlu diketahui bahwa ikatan-ikatan ini tuh sebenarnya dapat di-rankingin ya. Jadi siapa yang paling terkuat dan terlemah. Oke. Jadi itu yang paling kuat. Yang paling kuat ya, yang paling kuat itu ada namanya ikatan kovalen. Ya, yang pemakaian bersama itu. Ya kan, ikatan kovalen. Terus selanjutnya bisa diikuti dengan bisa diikuti dengan ikatan ionik. Ya,
kayak apa ya? Ya mentransfer ini ikatan ionik. Terus selanjutnya bisa diikuti dengan ikatan logam. Terus diikuti juga dengan ikatan hidrogen. FON gitu ya. Dan juga H gitu. Terus selanjutnya itu ada gaya sisa ya kan. Kayak misalnya gaya dipol gitu. Gaya dipol sesaat, gaya dipol biasa. Gaya dipol sesaat gitu ya. Atau gaya van der Waals. Jadi pada intinya semua ikatan kimia itu tidak selalu bersifat lemah atau mudah diputus. Karena ini kalau tahu ya, ikatan kovalen ini salah satu ikatan yang sangat kuat ya. Jadi itu titik didih sama lelehnya tuh juga meningkat ya, tinggi lah pokoknya. Jadi ini salah pernyataannya. Oke. Untuk soal pertama seperti itu. Jadi benar salah salah. Selanjutnya di soal kedua. Oke, jadi kita lanjut ke pernyataan ikatan ionik. Di ikatan ionik terbentuk antara unsur logam dan non-logam melalui proses transfer elektron. Unsur logam cenderung melepaskan elektron, sedangkan non-logam menerima elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Oke, ini make sense ya, karena logam itu kan biasanya yang paling dekat ke bawah ya. Nah sementara kalau yang non logam tuh biasanya lebih dekat ke atas. Jadi dia ya pas untuk logam itu melepaskan elektron untuk stabil dan non logam menerima elektron untuk stabil. Jadi manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai ikatan ion? Oke, jadi pernyataan pertama adalah terbentuk antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar. Sebenarnya ya, ini tuh nggak salah. Tapi terkhususnya si hidrogen itu kan punya tingkat keelektronegatifan yang cukup tinggi lah dibandingkan logam-logam lain ya. Kalau nggak salah ya, hidrogen ini tuh punya tingkat keelektronegatifan tuh yang 2, nilainya 2. Dan itu dimana tuh kalau misalkan digabungkan dengan HCE dengan Cl gitu ya, yang tingkat keelektronegatifannya 3 itu hanya beda 1. Tapi itu juga lumayan besar sih perbedaannya. Ya, tapi kan kalau misalkan kita bandingkan dengan Na gitu ya, natrium dengan F atau fluor yang tingkat keelektronegatifan yang paling tinggi, jadi itu antara F itu kalau nggak salah punya 3,8 3,9, sementara si Na ini tuh 0, nggak nyampe 1 atau bahkan kayaknya 0,98 deh. Nah itu kan beda jauh banget ya, kayak beda 3 ya. Jadi sebenarnya ikatan ionik ini ya, atau ikatan logam dan non logam itu sebenarnya terbentuk antar unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan besar. Itu nggak salah ya, karena emang kalau di struktur periodik itu emang ya semakin ke kanan dan semakin ke atas itu keelektronegatifan semakin besar, yang artinya non logam itu berbanding terbalik angkanya dengan dengan logam, seperti itu. Jadi jawabannya benar. Oke, pernyataannya benar, sorry. Jadi memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Karena ikatan ionik tadi berada di ranking kedua terkuat, yang artinya adalah strongest ya, weakest ini itu strongest artinya terkuat di antara yang lain, maka sudah dipastikan titik didihnya itu tidaklah rendah, sama titik lelehnya juga tidaklah rendah, ya kan? Ya titik didih tidaklah rendah gitu ya.
Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ya karena untuk memutus suatu ikatan ionik ini kalau dia terkuat, untuk memutusnya itu pasti butuh suatu energi yang sangat besar. Yang artinya ini gak masuk akal ketika titik didihnya itu rendah. Yang berarti ikatan ionik itu memiliki titik didih yang tinggi dan juga titik lelehnya ya tinggi. Jadi pernyataan ini adalah salah total. Oke. Selanjutnya, dalam bentuk larutan, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik. Oke. Meskipun ikatan ionik ini bukanlah ikatan kayak si logam yang punya lautan itu, tapi poinnya adalah di larutan. Seperti yang saya tadi udah bilang, kalau misalkan di larutan itu elektron ya gitu-gitunya ya, partikelnya itu bisa bergerak dengan cukup leluasa, tapi terbatas sih. Jadi cukup leluasa untuk bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, jadi hal itu misalkan nih di satu ujung itu listrik disamber, lama-lama yang berada di titik situ, misalkan partikel-partikel yang ada di titik sana, itu kan pasti mengandung unsur listrik kan. Nah, itu tuh bakal menyebar ke tempat-tempat lain di larutan tersebut, tapi ya menyebar akhirnya seluruh larutan itu memiliki kandungan listrik. Jadi sebenarnya untuk menghantarkan listriknya adalah benar. Oke. Selanjutnya, ikatan ionik terjadi melalui proses pemakaian bersama pasangan elektron. Hal ini salah. Kenapa salah? Karena tadi saya sudah bilang ikatan ion, ya, ikatan ionik itu dia bukan pemakaian bersama, tapi dia itu kayak memberikan dan menerima elektron. Jadi itu tidak memakai bersama elektronnya. Nah, yang memakai bersama itu adalah ikatan kovalen. Contohnya kayak klorin sama klorin, dia itu kan sama-sama kurang satu. Jadi dia kayak saling memakai nih satunya. Ini kalau klorin sama klorin ya, jadi itu saling memakai satu sama yang lain. Nih. Oke, contoh ya, kita coba Cl sama Cl. Dia punya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini juga ada 7 ya kan. Sorry, ini bukan, jangan dianggap. Ada 7. Nah kan ini sama dengan 77 ya. Nah ini dia pakai nih 1 nih. Nah ini PI ya. Nah jadi ini kan titik juga nih. Titik, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini juga pakai, ya kan. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia setara. Nah itu baru ya pemakaian elektron bersama. Jadi ikatan ionnya terjadi melalui pemakaian bersama, itu salah. Selanjutnya, NaCl merupakan contoh senyawa ikatan ionik. Benar, karena tadi saya sudah sebutkan ya. Lagi-lagi saya sebutkan lagi. Kalau ini merupakan ikatan ionik ya. Bukanlah ikatan yang kovalen atau lain-lain ya. Itu ikatan ionik. Oke, selanjutnya, umumnya larut dalam pelarut organik. Oke. Jadi gini. Sebenarnya pelarut organik ini, atau yang organik ini tuh sebenarnya biasanya tuh non polar. Ya. Nah, ketika dia non polar, itu artinya dia itu tidak mampu untuk kayak istilah itu kayak menghancurkan lah gaya tarik kuat antar ion ini. Karena kenapa? Karena biasanya gaya non polar ini ya, non polar ini itu biasanya terjadi ketika ada suatu ikatan lah ya, bisa dibilang ikatan lah ya, yang punya keelektronegatifan tuh yang bisa dibilang kecil lah satu sama lain ya. Jadi dia itu kalau udah beda kecil ya, keelektronegatifannya kecil, nah itu nggak bisa tuh melarutkan si
ini ikatan yang kuat ini ya. Jadi itu butuh polar, dia tuh butuh yang polar kayak elektronegatifnya besar. Karena kenapa? Karena kalau elektronegatifnya besar, seperti yang kita udah tahu definisinya ya, jadi itu kayak bisa narik mecah nih. Dia ngambil elektron dari sini dengan cukup mudah. Kalau bisa ngambil dengan mudah, itu artinya ikatannya ini, ikatan kimianya ini, ikatan ioniknya ini bakal hancur kalau diambil satu. Jadi ya, umumnya larut dengan pelarut organik tidak. Oke, jadi jawabannya adalah benar, salah, salah. Sorry. NaCl merupakan contoh senyawa dengan ikatan ionik benar. Oke. Jadi benar, salah. Ya, sudah pas sepertinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 3. Ikatan kovalen terbentuk jika dua atom menggunakan bersama pasangan elektron. Ikatan ini umum ditemukan pada unsur non-logam. Pemahaman tentang sifat ini, ikatan ini sangat penting dalam mengenali struktur dan kepolaran senyawa. Perhatikan pernyataan berikut terkait dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen hanya terbentuk antara logam dan non-logam. Salah, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa ada ikatan kovalen non-logam, yaitu ikatan pemakaian bersama. Dan ini Cl ini merupakan non-logam. Gitu ya. Jadi ya nggak selalu gitu. Jadi ya ini salah ya. Jadi tidak hanya terbentuk dengan logam dan non-logam, tapi antar non-logam pun bisa. Seperti itu. Setiap pasangan elektron ikatan disumbangkan oleh kedua atom yang berikatan. Itu untuk ikatan kovalen. Betul. Karena sebagai contoh yang tadi Cl itu ya. Itu kan dia saling memakai satu sama lain. Jadi itu saling menyumbangkan satu sama lain. Nih, kedua atomnya saling menyumbangkan satu sama lain, jadi memakai pasangan itu. Ya. Jadi tidak ada, pokoknya kayak simbiosis mutualisme. Jadi ini kita taruh sini aja ya buat benar atau salahnya. Benar ya. Selanjutnya, molekul air memiliki 2 ikatan kovalen. Apakah benar? Oke, jadi air itu adalah H2O. Air sama dengan H2O. Oke. HOH punya satu ya, dan O itu 8, berarti dia itu punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O butuh 2 untuk setara, jadi dia mengambil 2. Oke. Dan H butuh 1 untuk setara, jadi dia seperti ini bentuknya. Oke, ini 8 udah pas, ini 2 dan ini 2, dan ini udah setara. Jadi molekul air memiliki 2 ikatan kovalen. Ya, ini PEI-nya. Ini PEI pertama dan ini PEI kedua. Betul. Lagi dan lagi betul. Ikatan kovalen hanya dapat bersifat polar maupun non polar. Betul. Ya, jadi ikatan kovalen itu tuh bisa bersifat polar dan non polar sebenarnya. Kayak tadi kan sebagai contoh HCl ya, itu ya kayak gitulah ya. HBr misalkan, HI gitu, HAT mungkin ya kan, yang ikatan apa namanya, ikatan sih namanya tuh, namanya nggak cuma pakai H doang sih ya, kayak elektronegatifnya tuh nggak terlalu besar gitu ya, bukan HCl juga sih ya, tapi ya pokoknya di bawahnya tuh bisa kayak HI, mungkin HT, HPR gitu ya, ataupun mungkin pakai MG apa ya, MGSE atau MGS gitu ya. Ya, dan kalau untuk polar itu bisa pakai tadi NaF gitu. Untuk KCl mungkin bisa juga ya. LIF juga bisa kayaknya. Ya harusnya bisa. Ya LIF bisa. Jadi ikatan kovalen dapat bersifat polar maupun non polar adalah benar.
Jadi O2 dan N2 adalah contoh sama dengan ikatan kovalen. Apakah benar? Kita coba. O2 itu terbentuk dari O dan O yang sama-sama berenam, punya 6 ya. 6. Oke. Butuh 2. Bikin. Ya, benar ya. Untuk O benar dan N2 itu kayak gini. Ya, N tambah N dan N itu 7. Artinya punya 5. Kita gambar single struktur Lewis ya. 5, 6, 7, 8. Oke, jadi kayak gini. Ya, betul. Oke. Jadi sudah dipastikan ini adalah benar karena dia merupakan ikatan kovalen antar non-logam. Oke, selanjutnya adalah ikatan kovalen umumnya terbentuk antara atom-atom logam. Atom-atom logam kan tadi sudah dibilang dia itu biasanya mengeluarkan elektron. Jadi kalau kayak dipakai bersama itu malah dia nambahin elektron dia dan itu malah nggak stabil. Jadi ikatan kovalen itu kayak nggak terbentuk dari atom logam. Mungkin akan ada kayak persimpangannya ya, pasti ada penyimpangannya, tapi umumnya tidak terbentuk dari antara atom-atom logam, dan itu malahan dia membuat ikatan logamnya sendiri. Oke, jadi ini salah. Oke, jadi jawabannya adalah finalnya adalah salah, benar, salah. Selanjutnya yang keempat, ikatan koordinasi atau ikatan kovalen koordinat terjadi ketika pasangan elektron ikatan hanya berasal dari salah satu atom. Jadi ikatan ini sering ditemukan dalam ion poliatomik atau kompleks logam. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan ikatan koordinasi. Pilih yang benar. Oke. Jadi ikatan koordinasi sama dengan ikatan ion. Sebenarnya ya, kalau dibilang sama sih enggak ya. Karena kenapa? Karena ikatan koordinasi ini itu didefinisikan sebagai ikatan yang itu tuh kayak ini dipakai sama si ini. Nah, tapi yang ini itu nggak ngasih, tapi cuman kayak dipakai, kayak dikasih pinjam gitu loh, ya kan? Nanti bakal ada contohnya kayak si NH4+ ini ya, si bakal kasih contoh. Nah, tapi kan sementara ikatan ion itu benar-benar dikasih, diberi. Oke, contoh ini kita lihat ya, NaCl. Aduh, bentar lagi habis. Oke. Ya, jadi kayak NH4+ tuh kayak gini, N dan H. Itu ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Butuh 3 ya, butuh 3 N. Pakai bersama. Oke, N udah nggak butuh lagi, tapi H butuh, berarti H minjem. Koordinasi. Oke, ini koordinasi, oke. Ini koordinasi karena dia minjem. Oke, dia minjem ya. Minjem 1. Itu kita bisa pakai ini sih, kayak gini juga. Ya, kalau nggak salah. Terus dia, tapi N udah penuh nih. N udah penuh kan? Jadi dia nggak perlu ngambil si ini. Harusnya nggak usah pakai ini sih, biar lebih mudah. Jadi kayak gini. Nah, pas 8. Jadi dia nggak 9 gitu. Oke, jadi ini adalah salah. Dalam NH+, ikatan koordinasi terbentuk antara dan ya betul. Ya betul ya. Sesuai. Ikatan koordinasi tidak ditemukan dalam senyawa apapun. Ini NH4+ ada. H2SO4 juga pakai ikatan koordinasi kok. Jadi ini adalah salah. Oke. Atom donor menyumbangkan pasangan elektron bebas. Ini 2 adalah pasangan elektron bebas dan disumbangkan untuk H, tapi tidak diberikan, cuman disumbangkan kayak gitu doang. Ya. Jadi atom donor beneran menyumbangkannya untuk atom akseptor.
Dan selanjutnya atom akseptor menerima pasangan elektron untuk membentuk ikatan. Ya benar ya, ikatan. Oke, jadi ini juga betul. Semua ikatan kovalen merupakan ikatan koordinasi. Salah. Lihat ini. Ini kovalen, tapi dia tidak koordinasi karena semuanya saling memakai. Sementara yang ini, si H yang satu ini tuh cuman dia doang yang pakai. Kayak N ini nggak butuh yang si ini, tapi dia butuh ini. Jadi cuman kayak numpang aja. Yang ini tapi tetap ngambil. Kalau yang ini ikatan kovalen biasa, ya kan. Jadi ini semua ikatan salah. Oke, lanjut ke soal terakhir karena oke, jadi yang jawaban finalnya adalah benar, salah, benar, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Oke, soal mana tadi? Oh ini sorry. Salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, benar, salah. Oke. Selanjutnya soal terakhir ya karena udah mau habis ininya memori. Dari Octane menyatakan bahwa atom-atom cenderung mencapai konfigurasi stabil seperti gas kulit dengan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Namun beberapa senyawa menunjukkan penyimpangan terhadap aturan ini. Mana pernyataan berikut yang merupakan bentuk penyimpangan dari aturan Octane. Oke, kita sudah siap B di sini. Itu boron. Boron itu 5 yang artinya punya 3. Atau F itu ada 3 biji. F itu ada 3 biji, di sini kita taruh. Dan F itu punya 9. Artinya dia 281. Dia punya 1. Oke. Boron. Oke, ini kan F ini punya 1 ya. Jadi dia 281 dan boron ini tuh punya 3. Oke. 4, 5, 6. Kalau F itu kan butuh 1, ambil 1. Dia ngambil 1 masing-masing. Sementara boron ngambil semuanya. Nah, kita bikin aja ikatannya biar mudah. Itu ya. Oke, dia diambil. Tapi dia coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman punya 6 elektron valensi. Jadi itu penyimpangan. Ya, atom pusatnya B karena dia cuman sendiri ya. Jadi ini adalah benar. Sorry itu kayak gitu ya. Pokoknya benar. Selanjutnya SF memiliki atom pusat dengan 12 elektron valensi. Kita coba lihat. S F F F F F F. Dia punya 1. S itu adalah nomornya adalah 16 yang dimana 2, 4, dan 6. Dia bisa pakai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah sebenarnya udah pas nih. Udah pas S nih. Tapi ya udah. Harus ngambil. Kovalen koordinasi. Sorry. Ya, kayak gini. Ya. Tapi dia harus ngambil. S harus ngambil. Oke, jadi betul ya. SF memiliki atom pusat 12 nih. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elektron valensi. Betul. Baca 5 memenuhi aturan oktet. Apakah benar? Kita coba. Cuaca 5 ya. Gimana P? Cl tuh cuma 1 ya. Enggak sih, dia 7 sebenarnya. Oke, dia punya 7.